Jadi menurut saya Pak, memang kita harus bijaksana Pak. Menurut saya enggak apa-apa, memang dunia isinya begitu. Memang mereka tidak ngerti bedanya firman sama tafsir kok Pak. Sekarang saya tanya, coba saya kasih satu contoh. Hukum potong tangan. Di Quran ada potong tangan. Yadun namanya. Yad itu tangan. Terus Allah juga ada firman yadullah. Misalnya biyadil khair, misalnya kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wanjul mulka mimman tasya wadudil man tasya biyadikal khair. Jadi ada tangan Allah. Sekarang kalau hukum potong tangan di Arab, Anda coba ke Goa Hiro, akan banyak anak kecil yang tangannya buntung karena mereka nyopet atau ngotel dipotong tangannya. Saya tanya, dalam Islam itu ada hukum langsung dari Allah, itu namanya qot'i, tunai, tidak bisa ditawar. Ada yang tafsir manusia namanya dhonni, berdasarkan prasangka atau hitungan kita. Hukum potong tangan ini menurut Anda qot'i apa dhonni? Itu langsung dari Allah harus potong tangan, ataukah itu tafsir kita untuk memotong tangan? Berarti Anda luar biasa. Sebab di mana-mana saya tanya itu qot'i, karena Allah yang bilang potong tangan. Loh, yang dimaksud tangan itu apa? Yang dimaksud tangan itu apa? Apakah Allah punya 5 jari-jari? Terus digawe nguruk-uruk ngene? Apakah Allah punya jempol? Emang tangan harus ini? Tangan kan bisa modal, bisa akses, bisa apa? Kesempatan, bisa peluang, macam-macam. Tangan kan macam-macam. Jadi hukum denda itu juga berarti hukum potong tangan, Thomas. Lah sekarang nyopet potong tangan, korupsi potong tangan. Nek korupsi potong gulu ah. Mosok nyopet potong tangan, jambret jumlahnya 10 kali lipat potong tangan sama, koruptor potong tangan. Terus bagaimana dong Islam? Masa Islam kayak gitu? Berarti itu tafsir manusia, bukan hukum Allah. Nah makanya ada kekeliruan Pak Zaid. Misalnya kata syariah, syariah itu tidak bisa diciptakan kecuali oleh Allah. Yang ciptaan manusia namanya fikih. Fikih, sholat 5 waktu gini dirumuskan menjadi fikih. Wudhu itu dari syariat Allah difikihkan. Wudhu itu kali Imam Syafi'i, niat membasuh muka, tangan, kepala atau rambut, kaki, terus tertib, syarat yang ke-6, betul enggak? Allah enggak pakai yang niat sama tertib. Allah cuma bilang membasuh wajah, tangan, rambut, dan kaki. Membasuh gitu toh. Apakah harus menyeluruh membasuh itu? Tergantung tafsirnya. Apakah membasuh kepala itu mesti seluruh rambut? Tergantung tafsirnya. Kalau Imam Hanafi menafsirkan membasuh rambut itu paling tidak ya 1/4 lah, seret gini lah. Kalau Imam Syafi'i sehelai rambut saja cukup, sudah sah. Jadi Anda kalau orang NU, orang Indonesia ini pengikut Syafi'i semua, kalau wudhu jangan repot-repot. Pas rambut ngene sitis, nah sah itu, asik tuh Mas, estetis tuh, sah. Itu pun Anda tidak tahu, rata-rata orang tidak tahu. Jadi orang itu memang tidak ngerti Pak bedanya firman Allah, tafsir ulama, pendapat ustadz. Dipikirnya sama. Gampangnya gini lah, padi itu setelah diolah manusia jadi beras, terus jadi nasi, terus jadi nasi goreng. Nah Islam ini datang ke umat sudah jadi nasi goreng, dipikir itu padi. Enggak, itu sudah nasi goreng, karena padi bisa jadi bubur, bisa jadi tepung, bisa jadi macam-macam. Tergantung, ada mazhab tepung, ada mazhab. Ya jangan marah, ketela, singkong bisa jadi keripik, gedok, lemet, ya gitu ya. Nah ini ada mazhab lemet, ada mazhab keripik, ada mazhab gedok. Ya ndak usah marah, silakan yang gedok oh, sing lemet oh, yang. Makanya kalau di Jawa itu Sunan Kalijogo kasih 3 untuk pluralisme. Mohon maaf ya Pak Cahya,
Jadi kalau Anda ini sekalian ya, karena saya tidak bisa setiap bulan ke sini, tapi kita rencanakan paling tidak 3 bulan sekali lah gitu ya. Ya. Dengan syarat saya diantar oleh istriku yang tercinta. Gak gelem gak tak keian. Liya apa bojo-bojoku dhewe sak karep-karepku tak jengking-jengkingno tak tekuk-tekuk lak sak karepku ngawur ae kono melok ae kono. Ya gitu kemesraan ya Mas ya. Apa mau ngomong apa mau. Jadi Mas Sumbu, kenapa kita tumpengan? Jadi ada 4 struktur Mas, ada ambeng itu nasi diamparkan. Terus ada tumpeng itu nasinya dibikin mengerucut ke atas makin sedikit, makin kecil. Terus ketika ilmu barat datang, kerucut ini tumpeng ini menjadi piramid. Ada regulasi teknologis. Ya, ada batasan-batasan kaku. Kalau lingkaran kan tidak terhingga yang tumpeng, tapi kalau dengan renaissance, dengan ilmu pengetahuan modern, kita menjadi piramid. Terus ada Ka'bah. Apa bedanya? Ambeng, tumpeng, piramid, Ka'bah. Nyun sewu ya, ini tafsir saya, jangan dipikir firman lo ya. Mana kitabnya Cak? Ya kitabku iki mang, jika tak tulis ya. Gitu ya, semua orang berhak kok Mas, asal nanti tanggung jawab kepada Allah kan gitu. Jadi kalau ambeng Mas, itu kan belum ada struktur, belum ada hierarki sosial, belum ada feodalisme, belum ada sistem kekuasaan, itu ambeng menghampar, small is beautiful itu loh kan, itu. Kemudian kalau tumpeng Mas, itu gini, orang itu ada yang pinter, ada yang agak pinter, ada yang tidak terlalu pinter, ada hierarkinya, ada IQ-nya 140, ada IQ-nya 110, ada IQ-nya 80, ada IQ yang di bawah 80. Jadi pasti ada hierarki, pasti ada tumpeng. Itu. Terus sama Sunan Kalijogo tumpeng ini dikasih 3, kalau tumpengan dikasih 3 kembang. 1 mawar, 1 lagi kenongo, 1 lagi kantil. Mohon maaf ini, mawar itu kan yang paling indah dari semua bunga, maka dia dipilih mewakili pluralisme. Sebenarnya berarti apa mawar? Mawar itu dari kata mawarno mawarni, berwarna-warni. Jadi bangsa itu macam-macam, ada Bugis, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda ya. Ras macam-macam, manusia juga macam-macam, ada lucu, ada tegang, ada lembek, ada keras, macam-macam. Itu mawarno mawarni. Singkat kata, mawarno mawarni ini juga punya hak untuk kenongo. Kenongo itu apa? Kenongono, kenongunu, kenongene. Nah, mohon maaf ya. Kamu boleh milih apa saja, silakan. Monggo, it's okay. It's your choice. It's your right. Ya. Tapi kalau bisa tetap kantil satu sama lain, tetap sayang satu sama lain, bersatu sebagai sama manusia, namanya kantil. Kantil itu ya kantil, kayak kon karo bojomu kantil terus ngono iku lho. Apa ojo terus kantil nemen-nemen. Nah kantilnya ini Sunan Kalijogo dikerucutkan. Kantilnya jangan hanya sesama manusia, tapi kandil juga kepada yang menciptakan, maka diciptakan tumpeng. Kemudian oleh ilmu barat dijadikan piramid. Hierarkinya sudah bukan hierarki kemanusiaan, tapi hierarki ekonomi, hierarki politik, hierarki teknologi dan seterusnya sampai sekarang ke revolusi industri 4.0 misalnya, itu piramida. Nah kita punya alternatif namanya Ka'bah. Kalau cara tumpeng Mas, yang pinter ulama sama ustadz toh, Anda ndak. Jadi Anda tidak boleh berpendapat, kudu ngikut ulama sama. Makanya saya ndak mau Anda gitu supaya saya ndak jadi puncak tumpeng. Itu ya Mas ya. Tapi kalau Ka'bah, semua manusia punya hak untuk otentik berkomunikasi langsung sama Allah. Jadi dari bawah sampai ke atas sama. Semua manusia punya hak untuk langsung sama Allah. Karena Anda sholat langsung sama Allah, Anda bersyahadat langsung sama Allah. Nah kita sedang dimaknai membangun Ka'bah. Makanya kata Ka'bah jangan dipakai untuk lambang partai. Nanti kalau ketuanya kena OTT gimana coba? Jadi Ka'bah yang
inti-inti begitu jangan dipakai untuk golongan. Kata khilafah jangan dipakai oleh HTI, nanti jadi celaka. Karena khilafah itu everybody, you are all khalifah. Yang disebut khalifah oleh Allah itu adalah bahwa kamu bukan binatang, bukan jin dan makhluk lain yang sebelum manusia. Tuhan bikin sesudah jin, sesudah binatang, sesudah alam, makhluk baru yang dijadikan khalifah, itulah manusia. Jadi khalifah itu all people, all human being, gitu loh. Mohon maaf kalau hujan nih mas ya. Mudah-mudahan setiap titik air hujan yang menimpa badanmu menjadi rizki, menjadi kemudahan, dan Anda mendapatkan keajaiban dari Allah di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mereka semua ikhlas kesini tidak mencari apapun kecuali cintamu, maka kabulkanlah apa yang mereka butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon maaf agak berbanyak, pokoknya menurut saya santai aja Pak, enggak apa-apa. Memang gitu, kalau itu digodain aja. Saya tak godain Pak, tak godain. Kalau saya tak gudo, saya di Mahkamah Konstitusi selesai sidang, saya sama Ulil bertentangan sama saya, Ulil Absar ya. Begitu keluar dari sidang ada teriakan-teriakan dari Habib-Habib jangan pakai putih, hei Dajjal, Dajjal. Aku kan kaget mas, sopoy nolak, siapa yang Dajjal? Ulil, aku ya Dajjal, aku ya Dajjal, gitu aja mas, beres mas. Kafir, aku suwe kafir nang sopo, nang raimu. Kafir kan kepada siapa? Kafir tidak bisa berdiri sendiri kan gitu loh mas. Jadi menurut saya itu masalah psikologis dan menurut saya dibiasakan aja, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, tetap objektif tapi ya. Oke, yang kedua tadi ya Mbak Fia, oke. Saya percepat sebelum Pak Sai ya. Terdiri dari atau dari Allah? Sampai pengen tahu bener? Menurut saya sebaiknya tidak usah tahu, karena semua yang engkau rumuskan mengenai Tuhan mesti keliru. Jadi nikmati ketidaktahuanmu, nikmati penasaranmu, menikmati terus dinamika untuk mencari itu dinikmati, karena semuanya kan walam yakullahu kufuwan ahad. Saya bisa menjawab secara logika tapi yang enggak gitu. Gini mas, Pak Sinten tahu? Saya tanya, ini Nogosari dibuat dari apa? Tepung dibuat dari apa? Beras dibuat dari apa? Padi dibuat dari apa? Enggak dong, gabah itu kan padi yang sudah diketam. Padi ya dari zat-zat di dalam tanah. Tanah dibuat dari apa? Jadi kalau sampean bikin Nogosari, sampean kulaan padi, betul enggak? Tapi kalau Allah bikin bumi, bikin tanah, bikin sampean, Allah bahannya ambil dari mana? Kulaan di endi? Apa ada selain Allah? Maka jawabannya jelas, sampean itu terdiri dari Tuhan sendiri. Kita ini Tuhan itu sendiri. Makanya kita harus menyatu sama Dia lagi. Kalau enggak kita ngoleng enggak karu-karuan. Maka ilahi rojiun, maka kembali pulang kembali. Tapi yang sebelumnya apa? Terdiri dari atau apa? Loh, sampean bagian Allah, bagian dari kita atau kita bagian dari Allah? Gitu ya. Allah itu bagian dari kesadaran kita dan rasa cinta kita. Tapi kalau zatiyah kita bagian dari Allah. Sekarang gini, sampean masuk Islam atau Islam masuk sampean? Ya podo ae mas. Bu, masih punya ibu mbak? Di mana sekarang? Ibu di mana? Di Jawa. Ada dia? Adanya di Jawa apa di dalam hatimu? Jadi ibumu di dalam hatimu apa di Jawa? Nah itu Pak, hidup itu Pak. Jadi jawabnya jangan Jokowi apa Prabowo.
Jawabnya ya Jokowi ya Prabowo, kita ini Indonesia. Jadi ibu di mana? Ibu ya di Jawa ya di hatiku, ya semua gitu loh. Indonesia itu ya Bali ya Jawa ya Sunda. Jangan Indonesia bukan Sunda, Indonesia bukan Bali. Indonesia itu gado-gado, adanya gado-gado kalau ada bahannya. Kalau gado-gado bilang ini gado-gado bukan lontong, lontongnya lungo. Ini gado-gado bukan kubis, kubisnya minggat. Ini gado-gado bukan kacang panjang, kacang panjangnya mencolot. Akhirnya piringnya kosong. Loh, nanti gado-gado nih. Kalau tidak ada Jawa, tidak ada Bali, tidak ada Islam, tidak ada Hindu, tidak ada semua itu, tidak ada Indonesia. Jadi Indonesia jangan sombong. Kamu itu ada karena kita semua ada. Gitu loh, jelas ya. Gitu ya Pak ya. Sampean kan cuma iseng-iseng toh tanya tadi. Menikmati loh, menikmati antara ada dan tiada, tahu dan tidak tahu, dan itu nikmatnya di situ. Jangan sampai tahu bener sampean. Kalau tahu bener mati kecewa. Gitu loh. Istri-istri jangan sampai tahu bener hatinya suami. Termasuk suami-suami nggak usah tahu bener hatinya istri. Kalau tahu bener kamu ribut nanti. Nah sekarang yang namanya ribut, yang namanya perang, yang namanya bentrok itu apa? Kan di Indonesia ini bingung kita mas. Ada dua keluarga di sebuah perumahan. Yang satu tiap malam bertengkar, teriak-teriak, bentak-bentak, piring pecah, kaca dilempar. Semua tetangga terganggu karena suaminya selingkuh, istrinya tidak terima. Rumah yang sebelah sana penuh ketenangan, ada alunan musik, penuh kedamaian, tidak ada yang terganggu, bahkan apa namanya menjasa nikmat oleh alunan musik. Dan karena suami dan istrinya sama-sama selingkuh dan mereka bersepakat dalam perselingkuhan. Saya tanya sama Anda, Indonesia ini yang mana? Monggo, Indonesia yang mana? Menurut Anda yang benar yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Jadi kadang-kadang bentrok itu benar enggak? Benar kalau untuk memperjuangkan kebenaran. Jadi ente pokoknya jangan gampang ngeklaim. Semua itu ada kiri kanannya, ada gradasinya, ada dinamikanya. Jadi kita jangan terlalu memfinalkan apa saja. Kita harus terus reserve gitu ya. Mudah-mudahan pulang dari sini hidupmu makin tenang. Dan melihat apa-apa senyum, walah ya alas gitu ya. Mulai lebih tenang lah dan nggak bisa dihapusi lah. Dan nggak bisa dituduh-tuduh. Anda kan senyum-senyum aja lah. Arek iku anjane gak ero bedane telo karo gethuk gitu ya. Gitu aja. Sampean tinggal ngomong gitu, sampean gak ero bedane pari karo sego goreng kok sampean niku kan gitu. Sego goreng dianggap agama, sego goreng itu mazhab. Agamane pari kan gitu kan. Nah, orang sekarang ngertinya padi itu sudah berupa sego goreng gitu loh mas. Ngertinya Islam itu setelah Islam menurut ustadz dan ulama, bukan menurut Nabi Muhammad. Makanya pelajaran Islam nomor satu adalah pelajari sunnah dan sirahnya Rasulullah SAW gitu ya kira-kira ya. Oke, tepuk tangan untuk kedamaian kita semua. Kita persilakan beliau sekarang.